Anda kembali menyaksikan Sustainable Insight. Kita lanjutkan kembali terkait dengan kecerdasan data, game changer industri di Indonesia bersama dengan Bapak Henry Chia, selaku Corporate Sales Director Southeast Asia, Japan and Korea, Anders & Hauser. Pak Henry, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sebelum jeda Anda sudah menyampaikan bagaimana ternyata penerapan teknologi di kawasan regional ini masing-masing ada perbedaan ya Pak. Kalau untuk di Indonesia sendiri, boleh disampaikan mungkin contoh penerapan teknologi Anders & Hauser seperti apa? Terima kasih Mbak Sasa. Kita banyak contoh. Salah satu contoh yang biasa kita sampaikan itu adalah di food and beverage ya. Karena Indonesia mempunyai penduduk 270 juta. Jadi kita perlu minum susu, air, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, di dalam proses di pabrik kita memproduksi satu bed. Setelah itu mesti kita bersihkan ya di dalam tangki-tangki pabrik itu sebelum kita memproduksi batch yang kedua. Nah, dalam proses pembersihan ini kita nggak bisa produksi lagi sampai kita tunggu sampai bersih. Umumnya dilakukan dengan melakukan penentuan waktu tertentu, misalnya 2 jam sampai 3 jam, sehingga baru bisa bersih dan diproduksi lagi. Nah, kami menerapkan sensor kami di proses ini, di titik-titik kritikal, sehingga kita tahu persis kapan itu sudah bersih, ya, dari kontaminan dan lain-lain, sehingga kita bisa start produksi lagi. Nah, dalam proses ini biasa kita bisa menghemat waktu 10 sampai 15 menit. Nah, kalau 10-15 menit itu setiap kali proses cleaning, kalau itu dikalikan untuk dihasilkan untuk memproduksi minuman misalnya, itu menghasilkan banyak sekali. Itu salah satu contoh saving ya. Oke, Pak Henry, kemudian kita ini kan hidup di era digital di mana data tadi bisa dikatakan menjadi new currency. Nah, bagaimana sih Pak Anders & Hauser ini mengaplikasikan atau menerapkan data dari instrumen pengukuran ini menjadi aset strategis bagi perusahaan manufaktur di tanah air? Ya, data memang sekarang jadi aset yang sangat berharga, juga strategis ya. Tapi ini haruslah aset yang data yang akurat dan juga bisa dipercaya. Jadi bukan sembarang data. Nah, instrumen kami menghasilkan sebuah data yang dikumpulkan di proses-proses. Ini akan membantu pihak pabrik atau teknisi atau engineer untuk membuat decision. Nah, dengan adanya data ini kita tarik ke cloud, kemudian kita taruh di Netillion platform kita, sehingga itu akan memberikan berbagai macam informasi bagaimana mengolah supaya kita bisa memproduksi barang yang berkualitas, ya, barang yang aman untuk dipakai dan dikonsumsi, dan kita bisa mengulangnya dengan konsistensi yang baik. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana data itu bisa kita manfaatkan. Mungkin boleh disampaikan Pak contohnya, apalagi perusahaan-perusahaan di daerah remote, misalkan di industri oil and gas. Salah satu contoh itu misalnya kita juga di bidang compliance ya. Jadi misalnya wastewater di industri-industri yang agak jauh. Kalau dulu kita mesti kirim orang ke sana untuk inspeksi kondisinya seperti apa. Nah, sekarang dengan terkonek ke servernya KLHK, sehingga monitoring itu bisa kita lakukan, tidak perlu lagi jauh-jauh ke sana ya. Ini juga sama contohnya misalnya palm oil ya, begitu luas lapangannya untuk perkebunannya, tidak mungkin kita bisa ke sana ke sini. Dengan tertarik ke satu server, monitoring itu menjadi gampang, dan juga bagi pihak industri itu bisa mengelolanya menjadi lebih baik ke arah sana. Ya. Kalau untuk industri mining, ini penerapannya seperti apa Pak? Industri mining macam-macam, tergantung penggunaannya. Sekarang yang kami lagi mensupport itu misalnya adalah untuk pertambangan nikel. Okay. Ya. Nah, nikel itu membutuhkan berbagai macam teknologi sensor di sana, tergantung metode yang kita pakai. Umumnya beberapa metode yang kita pakai itu adalah mengandung acidity yang tinggi, sehingga kita butuh sebuah instrumen khusus untuk bisa mengukur proses di dalamnya tanpa kita memasukin sesuatu, karena asidnya yang tinggi di sana. Contohnya misalnya di Morowali kita banyak membantu. Oke. Tapi Pak, selain peningkatan efisiensi, sebetulnya resiko apa sih yang mungkin dialami oleh sebuah perusahaan manufaktur kalau misalkan tidak memanfaatkan data mereka untuk sebagai aset strategis? Long run akan berimpact kepada competitiveness, ya, dan juga cost untuk menuju ke arah sana itu akan semakin membesar kalau kita tidak mulai dari sekarang. Dengan adanya monitoring,
kita bisa menjadi lebih efisien menggunakan energi yang lebih sedikit, ya, produksinya menjadi lebih pasti, ya, lebih efisien. Itu sudah satu sisi adalah sebuah competitiveness. Competitiveness yang kedua itu adalah kalau kita ada sensor, instrumen di proses kita bisa konsisten untuk memproduksi. Sehingga setiap kali kita menghasilkan produk yang sama, berkualitas kepada konsumen, dan kita akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap brand kita. Nah, kalau ini kita lakukan, contohnya misalnya Indonesia punya peluang untuk masuk ke akses pasar di luar, karena memang standar di sana lebih tinggi. Ya. Oke, nah dengan beragam contoh industri yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya tantangan apa sih Pak yang dialami khususnya di Indonesia dari berbagai sektor tersebut? Tantangan pertama tentu untuk industri yang agak tradisional itu barangkali upfront cost-nya agak mahal karena mesinerinya masih agak kuno, ya, sehingga ini tidak efisien. Nah, tantangan kedua itu lebih kepada konektivitas. Jadi kalau itu tidak terkonek satu sama lain, tentu tidak bisa kita manfaatkan sampai maksimum. Tantangan ketiga itu ada skill-nya juga, ya. Skill itu mesti di-empower atau ditingkatkan ke arah sana. Dan kalau itu sudah bisa mencapai aspek yang bisa kita scalable, dan tentu kita bisa bawa ke cloud, dan itu AI bisa masuk, ya. Oke, itu tadi ada 3 tantangan. Kalau peluangnya apa saja, Pak? Peluangnya banyak sekali, ya. Salah satunya adalah dengan akselerasi digital yang semakin besar itu, satu, dengan terukur kita bisa melakukan efisiensi, kan. Kalau tidak kan tidak bisa. Ya. Sama juga dengan sisi sustainability juga, ya. Jadi kalau sustainability itu juga mesti diukur supaya kita bisa mengurangi emisinya, kita bisa mengurangi penggunaan energinya, kan. Itu aspek yang kedua. Dan yang ketiga adalah reliability-nya, ya, reliability dengan data itu, ya. Bagaimana perusahaan selain bisa meningkatkan efisiensi tapi juga bisa meningkatkan daya saing mereka, Pak, utamanya di pasar global? Ya, efisiensi sudah menjadi satu competitiveness, ya. Kemudian kalau brand kita itu dikenal karena kita bisa menghasilkan produk yang sama setiap saat, konsisten, dan kemudian produk yang kita hasilkan itu juga memenuhi standar safety, ya, compliant, dan itu semua hanya bisa dicapai kalau kita mempunyai sebuah metode untuk tahu proses yang akan terjadi di dalam pabrik kita. Nah, automatical combine itu akan membuat produk kita itu meningkat kualitasnya sehingga bisa akses ke pasar global, ya. Oke, kalau untuk compliance terkait dengan ESG ini parameternya seperti apa sih, Pak? Jelas kita nggak bisa mengurangi emisi kalau kita tidak mempunyai data. Ya, kita mesti ukur, kemudian baru kita punya data. Dan ESG kan juga mensyaratkan kita mesti menyiapkan report terhadap ESG. Kemudian kalau kita masuk kepada scope 1, 2, dan 3, kita juga mesti ada disclosure. Kita mesti mendeklar kondisi kita saat ini seperti apa. Kemudian kita review sampai ke arah mana. Nah, semua itu membutuhkan pengumpulan data dan kita membutuhkan sensor atau instrumen ke arah sana. Posisi Environmental Hauser adalah dual impact. Jadi kami sendiri sebagai organisasi, kita mesti make sure bahwa kita running company kita, organisasi kita itu sejalan dengan ESG. Kita adalah salah satu SBTi company. Target kita dalam tahun 2034, skop 1 dan 2 ini akan kita turunkan menjadi 80%. Kemudian dengan instrumen kita membantu customer kita untuk mencapai target ESG mereka juga dengan teknologi sensor itu. Bagaimana Endless Enhancer juga membantu mungkin customer-nya supaya bisa tadi mengubah data menjadi aset strategis dan juga menjadi wawasan yang lebih berkelanjutan dan juga bisa mengukur, Pak, tadi dampak-dampak yang mungkin dari segi kuantiti bisa dilihat seperti dengan pengurangan pemakaian listrik, air, dan sebagainya. Ya. Setiap industri di saat melakukan transisi ke produksi yang lebih hijau, ya, lebih sustainable itu bertahap. Jadi umumnya tahapan yang paling awal itu adalah di utility dan energy management. Nah, di situ kita membantu untuk mengurangi energi konsumsinya. Jadi misalnya produksi dan food beverage itu menggunakan boiler, steam. Nah, ini mengkonsumsi energi yang sangat besar, ya. Sehingga kalau kita bisa maksimalkan, kita bisa efisiensikan, itu berarti satu competitive advantage, tapi sisi lain juga memberikan sebuah sustainability.
Nah, kalau ini sudah tercapai, mulai masuk lebih kepada optimisasi seluruh plan lewat connectivity. Nah, itu akan memberikan emisi monitoring yang kedua ya ke arah sana. Teknologi kami juga bisa diterapkan di berbagai. Salah satu contohnya adalah memonitor emisi yang terjadi itu. Oke. Apakah ketika sebuah perusahaan manufaktur memanfaatkan teknologi Endless ini bisa langsung melihat impact-nya, Pak? Bisa. Jadi karena kita tidak bisa melakukan action karena tidak terlihat. Ya, di dalam proses itu kita membayangkan misalnya chemical industry itu itu besar sekali dan penuh dengan tangki, pipa dan lain-lain sehingga tidak terlihat. Jadi salah satunya kita mesti memasang instrumen itu di titik-titik yang critical di field, kemudian datanya kita tarik ke cloud, kemudian kita ada dashboardnya. Nah, dari sana kita bisa tahu titik mana tidak efisien, titik mana menghasilkan energi yang lebih besar, ya loss yang terjadi lebih besar dan lain-lain. Nah, ini yang baru kita bisa optimalkan. Nah, teknologi kami membantu dari sisi continuous real-time measurement, ya mau itu adalah flow, apakah itu pressure, temperatur atau level, itu kita mengoptimalkan ke sana. Boleh dibagikan Pak contoh konkret terkait dengan pemanfaatan teknologi tadi, khususnya tadi terkait dengan peningkatan efisiensi? Ya, saya kasih satu contoh, misalnya air bersih ya. Jadi air bersih itu tidak hanya pipa di dalam tanah, air bersih itu terdiri dari banyak proses. Pertama misalnya dari sumber airnya, itu bisa sungai, bisa danau ya, bisa sumur. Kemudian itu mesti menuju kepada treatment plant-nya, ada reservoirnya, kemudian ada pumpingnya, kemudian baru distribusikan ke rumah-rumah misalnya. Nah, setiap titik-titik ini mempunyai tantangan tersendiri. Misalnya terjadi kebocoran, terjadi misalnya kontaminan masuk ke situ. Nah, dengan kita memasang instrumen kita di setiap titik-titik kritikal itu, kita tahu situasinya seperti apa. Kemudian datanya kita consolidate kepada cloud-based Netilion kita, sehingga ada sebuah dashboard. Dari situ kita bisa lihat. Dan kita juga bisa bikin simulasi, misalnya kalau cuacanya ekstrim, ya terjadi banjir, bagaimana flow yang terjadi seperti itu. Nah, contoh ini akan bisa membuat kita bisa mengurangi misalnya kehilangan air, ya sehingga kita bisa lebih efisien ke sana. Ya. Dan bagaimana juga upaya Endless juga bisa mendukung perusahaan manufaktur ini supaya bisa terus align dan juga on track sesuai dengan aturan ESG yang saat ini semakin ketat, Pak? Ya, jadi itu adalah sebuah guideline yang sangat bagus untuk kita ikutin ke arah sana. Instrumen kami memberikan sebuah data yang akurat dan reliable, ya itu satu sisi. Kemudian dengan data itu kita bersama-sama akan optimalkan ya, bagaimana emisi itu bisa dikurangkan. Nah, dengan emisi pengurangan itu kita bisa punya plan ya secara bertahap bagaimana kita bisa mencapai target kita ke arah sana. Kunci daripada ESG itu adalah membuat sesuatu yang tidak terlihat itu terlihat, kemudian kita masukin ke proses efisiensi untuk kita mereduce-nya setiap komponen yang menghasilkan emisi yang tinggi itu. Oke, dan untuk bisa mewujudkan semua visi itu Pak, apalagi juga ada visi smart manufacturing Pak, ini tentunya dibutuhkan kolaborasi. Nah mungkin seperti apa sih Pak kolaborasi, sinergi dengan pihak-pihak lainnya untuk bisa mencapai tujuan ini? Ya, kita ada 3 pilar ya, karena kita percaya bahwa manfaat terbesar bagi konsumer akhir itu adalah dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Sehingga teknologi kita ini sekarang menggunakan open platform. Open platform itu artinya tidak mesti semua menggunakan brand Endless. Bisa menggunakan konektivitas yang ada di pasar supaya kita sama-sama bisa membentuk sebuah digital ecosystem. Itu adalah yang paling penting. Dan yang kedua kita juga berpartner dengan teknologi provider yang lain ya. Contohnya misalnya baru-baru kita membentuk partnership dengan perusahaan Jerman SICK AG untuk menghasilkan teknologi yang pintar dan juga bisa mengukur emisi. Jadi sekaligus juga mendukung ESG ke arah sana. Dan kita dengan customer, kita mesti bekerja dekat dengan customer, mengempower customer ya supaya sama-sama bisa mempunyai skill yang cukup dari sisi digitalisasi ini. Nah, dengan 3 pilar ini kita bisa membentuk digital ecosystem. Dengan digital ecosystem itu kita bisa mendapatkan manfaat dari AI itu.
tiga pilar itu menjadi kunci juga ya Pak ya. Betul. Dan dalam waktu dekat mungkin seperti apa strategi dari Andreessen Hauser untuk bisa memperluas marketnya dan juga semakin meningkatkan awareness dari perusahaan manufaktur untuk memanfaatkan data mereka supaya bisa menjadi aset strategis? Ya, kita mengedepankan konsep sustainability. Jadi kita secara rutin, konsisten bersama-sama dengan customer untuk mengkampen sustainability. Karena bagi kami sustainability itu bukan hanya compliance saja, tapi juga competitive advantage. Karena itu akan membuat kita lebih efisien, juga ramah lingkungan. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengubah teknologi kita ini dari sustainability, produk sustainability, tapi juga memberikan nilai tambah. Karena kita tidak ingin sustainability juga meningkatkan harga, ya itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi ada nilai tambahnya untuk ke arah sana. Yang jelas untuk Indonesia kita mendukung seperti yang Mbak Sasa sampaikan di depan, bahwa kita mendukung Manufacturing 4.0 supaya proses industri kita lebih otomatis, lebih scalable, lebih pasti, dan industri kita juga bisa mengakses kepada pasar di luar dengan standar global. Baik, tentu kita harapkan bersama ya Pak, dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Andreessen Hauser ini bisa semakin mendukung perusahaan-perusahaan manufaktur di tanah air untuk bisa mencapai perusahaan yang smart manufacture dan juga prinsip sustainability di tanah air. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di siang hari ini, Bapak Henry Chia selaku Corporate Sales Director Southeast Asia, Japan and Korea, Andreessen Hauser. Sehat selalu untuk Anda Pak Henry. Baik, terima kasih banyak Pak.